Sebelumnya, Sioyan dan Yalau sampai di Klan Yao untuk mengikuti acara upacara pengobatan. Namun di tengah hiruk pikuk banyak orang, Yao Wakyu dan bersama kelompoknya datang, lalu melontarkan kata-kata provokatif untuk mempermalukan Yalau di depan publik. Diikuti para bawahannya yang suka menjilat, juga mencemooh dan menertawakannya. Di bawah ejekan tersebut, Sioyan kemudian beraksi secepat kilat menampar bawahannya sampai berhamburan menghantam tanah. Yao Wakyu langsung meraung marah dan di bawah perintahnya, puluhan penjaga klan Yao menyerbu dengan tombak mereka. Akan tetapi gelombang api mengerikan meletus dari tubuh Sioyan dan menghantam mereka sampai terpental ke mana-mana. Kemudian Yao Wakyu melepaskan ledakan aura doseng bintang 4-nya untuk menekan Sioyan. Sioyan melangkah maju diikuti gelombang aura yang jauh lebih dahsyat menyebar, menghancurkan aura Yao Wakyu dan menekannya, mengejutkan semua orang. Dengan tatapan setajam bilah tajam, Sioyan berkata, "Sudah kukatakan nyawamu adalah milikku." Seketika banyak tetua klan Yao berdatangan dan memarahi Sioyan karena bertindak arogansi menghajar anggota klan. Sioyan dengan tenang berkata, siapapun yang menghormati gurunya, maka akan dihormati. Tapi jika sebaliknya, dia akan mempermalukannya 10 kali lipat. Sioyan kemudian meminta agar Yao Wakyu minta maaf pada gurunya. Yao Wakyu menolak karena sama halnya menghancurkan harga dirinya di depan publik. Bahkan ada tetua yang mencoba menjadi penengah tapi tetap sia-sia. Sioyan segera bergerak, para tetua akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Akan tetapi, Xiaoyi muncul diikuti api merah muda yang mengerikan meledak ke segala arah, memaksa mereka mundur dengan wajah pucat. Di waktu yang sama, Sioyan muncul di depan Yao Wakyu dengan niat membunuh. Dua jarinya melesat ke depan. Di waktu yang bersamaan itu juga, tetua Wan Hao doseng bintang 6 datang dengan dominasi, menyuruh Sioyan menghentikan tindakannya. Namun Sioyan tak bergeming, serangannya tajam terus melesat. Yao Wakyu meraung marah, Douqi seperti badai meledak dari tubuhnya. Telapak tangannya diselimuti energi mematikan menghantam ke depan. Lepaskan layu kemuliaan telapak tangan dan bertabrakan keras dengan dua jari Sioyan. Ledakan gelombang energi terjadi di tengah titik kontak. Tangan Yao Wakyu berlubang, darah mengalir dan tubuhnya terseret mundur sampai alun-alun membentuk retakan panjang. Berjuang menstabilkan tubuhnya, Yao Wakyu muntah darah. Dia dipenuhi amarah langsung meledakkan asap beracun yang mematikan segera mengitari tubuh Sioyan. Akan tetapi dengan mengandalkan api surgawi, Sioyan menetralisir racun tersebut dan dengan kecepatan tinggi melesat ke arah Yao Wakyu dan langsung mencengkram lehernya yang dipenuhi keterkejutan. Penantu Wan Hao meraung marah, Douqi merah menyala berkumpul di tangannya dan berubah menjadi tombak api raksasa dan melesat ke arah Sioyan. Sioyan menghentakkan kakinya, pilar magma raksasa meledak dari bumi dan menghancurkan tombak api itu. Namun tetua Wan Hao segera setelah itu dia mengirimkan telapak tangan raksasa yang membawa gelombang kehancuran yang merobek cakrawala. Sioyan mengirimkan boneka Raja Utara dan menghancurkan serangan tersebut. Di tengah kekacauan itu, tetua Wan Hao memulai pertarungan sengit dengan Raja Utara. Sementara Sioyan dengan dingin mengencangkan cengkraman tangannya membuat Yao Wakyu kesakitan dengan tubuh meronta-ronta. Tetua Wan Hao berteriak marah bahwa ini adalah wilayah klan Yao. Sioyan berkata dengan dingin tidak ingin mencari masalah, tapi jika ada yang berani menghina guruku dan menindasku, aku tidak akan tinggal diam. Xiaoyi turun dari langit dan berdiri di bahunya.
Api teratai iblis pemurnian yang mengelilinginya memancarkan panas mengerikan, membuat seluruh hadirin terkejut. Di saat yang sama, Raja Utara melangkah maju dan menghadang Tetua Wan Hao yang ingin bertindak. Aura dingin dan kekuatan yang luar biasa membuat Tetua Wan Hao merasa gentar. Dia sadar bahwa meskipun dirinya adalah doseng bintang 6, mengalahkan pengawal misterius Sioyan bukanlah hal yang mudah. Di dalam hatinya, Tetua Wan Hao tak bisa menahan kekaguman. Sioyan yang masih sangat muda ternyata sudah memiliki kekuatan dan pendukung yang mampu mengguncang seluruh benua. Setelah mempertimbangkan situasi, amarah Tetua Wan Hao perlahan mereda. Dengan nada lebih tenang dia berkata, "Sioyan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yao. Jika Yao Wakyu telah menyinggungmu, bisakah kau melepaskannya demi menghormati klan Yao?" Semua anggota klan Yao tercengang mendengar ini. Mereka tidak menyangka seorang doseng bintang 6 memilih untuk mengalah daripada memaksa Sioyan. Bahkan para tetua mencoba menghentikan langkahnya, tapi langsung dimarahi dan dibentak untuk diam. Sioyan langsung menoleh kepada Yalao, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada gurunya. Yalao tersenyum tenang, "Karena Tetua Wan Hao sudah turun tangan, kami tentu tidak akan terus memperpanjang masalah ini." Tetua Wan Hao menghela nafas lega setelah Yalao memilih mengakhiri konflik. Dengan hatinya dia dipenuhi penyesalan. Dulu klan Yao membuang Yalao, tetapi kini Yalao telah menjadi doseng dan bahkan mendidik murid luar biasa seperti Sioyan yang jauh melampaui para jenius klan Yao termasuk dirinya. Setelah melepaskan Yao Wakyu dengan melemparkannya ke para tetua, kemudian Sioyan dengan tegas memperingatkan bahwa kehormatan Yalao dan aliansi Sky Mason tidak boleh diremehkan. Tetua Wan Hao memahami kekuatan Sioyan dan memilih menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana. Dia bahkan menghukum para anggota klan yang menghina Yalao dan Sioyan dengan mengasingkan mereka selama 10 tahun. Sikap adil Tetua Wan Hao membuat Sioyan cukup puas. Setelah suasana kembali tenang, Tetua Wan Hao mengundang semua tamu menuju puncak gunung untuk menghadiri upacara pengobatan, ajang terbesar para alkimis di benua Daoqi. Dengan nada penuh kebanggaan dia menyatakan bahwa upacara pengobatan adalah tempat berkumpulnya para ahli alkimia terbaik. Namun Sioyan hanya tersenyum tenang. Dia justru tertarik untuk bertemu dan menguji kemampuan guru alkimis top dari benua Daoqi. Bersama Yalao, Sioyan kemudian terbang menuju puncak gunung mengikuti Tetua Wan Hao, siap menghadapi tantangan berikutnya dan membuktikan kemampuannya di hadapan seluruh klan Yao. Di puncak gunung obat diselimuti lautan awan dan aroma herbal yang menenangkan, membuat tempat itu terasa bagaikan negeri para dewa. Di atas hamparan tanaman obat yang tak berujung, berdiri sebuah arena raksasa yang melayang di udara. 4 kuali obat kuno di setiap sudut arena terus memancarkan aroma pil yang memenuhi langit. Arena itu telah dipenuhi para ahli dan tamu dari berbagai penjuru benua. Suasana ramai oleh diskusi dan antisipasi menjelang dimulainya upacara pengobatan. Tak lama kemudian Sioyan dan Yalao tiba di puncak gunung. Kehadiran mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Tetua Wan Hao secara pribadi menyambut mereka dengan ramah dan hormat, mempersilahkan duduk. Seluruh arena seketika menjadi gempar. Nama Yalao dan Sioyan sudah mengguncang dataran tengah. Banyak orang mulai berbisik, terutama setelah mengetahui bahwa Yalao pernah diusir dari klan Yao. Kini mantan anggota yang dibuang itu telah menjadi sosok legendaris, sementara muridnya bahkan lebih bersinar dari para jenius klan Yao sendiri. Namun Sioyan tidak memperdulikan tatapan siapapun. Dia hanya menatap Yalao. Dengan senyum tenang, Yalao berkata, "Kita datang mewakili aliansi Sky Mason. Jika mereka tidak memberikan tempat terhormat, itu sama saja meremehkan aliansi kita."
Setelah itu mereka duduk di kursi kehormatan. Para tetua klan Yao memandangi mereka dengan perasaan rumit. Dulu Yalau hanyalah anggota klan yang dibuang, tetapi kini statusnya setara dengan kepala klan Yao sendiri. Melihat arena di bawah, Yalau menjelaskan bahwa upacara pembukaan hanyalah pertunjukan para generasi muda. Pertarungan sesungguhnya adalah kompetisi para alkimis terkuat di benua. Sioyan tersenyum tipis mendengar penjelasan itu. Dia tidak mengejar gelar alkimis nomor 1, tetapi ingin membuktikan bahwa klan Yao telah melakukan kesalahan fatal atau besar saat menyingkirkan Yalau. Dengan kemampuan yang diwariskan gurunya, dia ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Yalau adalah jenius sejati yang pernah mereka abaikan. Mendengar itu, Yalau tersenyum bangga. Namun dia tetap mengingatkan bahwa upacara pengobatan bukanlah ajang biasa. Para peserta yang mencapai babak akhir adalah alkimis-alkimis puncak yang bahkan sulit ditemukan di Menara Piles sekalipun. Bukannya gentar mendengar penjelasan itu, Sioyan justru semakin bersemangat. Sudah lama ia tidak merasakan tantangan sejati dalam dunia alkimia. Tak lama kemudian suara gong menggema di seluruh gunung obat. Awan di langit terbelah dan kepala klan Yao, Yaodan, perlahan muncul. Sebagai dosen bintang 7, auranya begitu kuat hingga membuat ruang di sekitarnya bergetar. Saat melihat Yalau, Yaodan menatapnya dengan perasaan rumit dan akhirnya menghela nafas sembari berkata, "Yao Chen, kami semua telah salah." Kata-kata itu menunjukkan penyesalan klan Yao atas keputusan mereka di masa lalu. Namun kejutan belum berakhir. Sesaat kemudian alkimis legendaris Shen Nong muncul. Sosok tua yang telah lama menghilang itu langsung mengenali bakat luar biasa Sioyan dan memujinya karena telah mencapai kekuatan spiritual tingkat surgawi sempurna di usia muda. Kehadiran Shen Nong membuat darah Sioyan mendidih dan menakupkan tangannya sebagai penghormatan. Dia akhirnya bisa bersaing dengan para master alkimis sejati yang berdiri di puncak dunia. Namun ketika Shen Nong hendak mengambil tempat duduknya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia menoleh ke langit ketika awan hitam melesat dengan kecepatan luar biasa dan berubah menjadi seorang pria paruh baya berjubah hitam. Kemunculan pria itu langsung membuat suasana arena menjadi suram dan membuat banyak orang merasakan tekanan yang mengerikan. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, "Aku Hun Hunzi dari klan Hun. Maaf datang tanpa undangan. Semoga kepala klan Yao Yaodan tidak keberatan." Begitu nama itu terdengar, niat membunuh tersembunyi langsung Yalau muncul di matanya. Hun Hunzi bukanlah tamu biasa. Dia adalah musuh lama yang sangat dibenci Yalau. Sioyan terkejut melihat ekspresi Yalau dan bertanya tentang orang itu. Dengan tatapan dingin dia menjelaskan kepada Sioyan bahwa Hun Hunzi adalah pengkhianat yang dahulu menyusup ke menara pil kecil, melukai gurunya sendiri dan melarikan diri. Selain itu, dia merupakan tokoh penting di klan Hun, bahkan memiliki status yang lebih tinggi daripada Hun Minsheng. Menurut Yalau, Hun Hunzi kemungkinan adalah dalang di skema pengumpulan jiwa dalam jumlah besar yang dilakukan klan Hun. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama saja dengan mematahkan lengan klan Hun. Mendengar hal itu, niat membunuh muncul di hati Sioyan. Namun Yalau segera mengingatkannya agar tidak gegabah. Hun Hunzi bukan hanya kuat, tetapi juga seorang alkimis luar biasa yang telah mengasah kemampuannya selama bertahun-tahun hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di waktu yang sama, kemunculan Hun Hunzi di upacara pengobatan klan Yao langsung memicu kemarahan para tetua. Mereka mengancamnya karena keterlibatannya dalam pencurian jiwa para alkimis dan menolak kehadirannya. Dalam sekejap suasana menjadi tegang, sementara tatapan penuh permusuhan diikuti makian tertuju pada Hun Hunzi dan menolak atas kehadirannya.
kepala klan Yao dan penentua Wan Hao langsung waspada. Selama ribuan tahun, klan Hun selalu menjadi klan paling misterius dan menakutkan di antara 8 klan kuno. Ditambah lenyapnya klan Ling dan klan Xi secara misterius, klan Yao semakin berhati-hati terhadap setiap gerakan klan Hun ataupun klan Gu. Meski tidak senang, mereka berdua tetap menjaga sikap sebagai tuan rumah. Namun Hun Hunzi justru tersenyum santai dan menyatakan bahwa dia datang untuk memperebutkan gelar alkimis terbaik di benua. Pernyataan sombong itu langsung memicu kemarahan para tetua klan Yao. Akan tetapi Yao Dan tetap tenang. Dia menegaskan bahwa gelar tersebut hanya bisa diraih melalui kemampuan atau skill, bukan pengakuan siapapun. Karena itu Hun Hunzi dipersilahkan mengikuti upacara pengobatan, meski banyak tetua klan Yao menentang. Namun di balik senyumannya, Yao Dan melontarkan peringatan tajam. Selama Hun Hunzi mematuhi aturan klan Yao, dia akan diperlakukan sebagai tamu. Tetapi jika berani membuat masalah, bahkan statusnya sebagai alkimis terkuat klan Hun tidak akan mampu menyelamatkannya dari tindakan membunuh kepala klan Yao. Aura membunuh terpancar dari wajah Yao Dan membuat seluruh suasana seketika menjadi tegang. Kemudian Hun Hunzi duduk, tapi segera mengarahkan pandangannya pada Yao dan melontarkan kata-kata ejekan, lalu memuji nama besar Xiaoyan atas prestasinya. Namun Yao langsung membalas dengan sindiran tajam, menyebutnya sebagai pengkhianat yang mengkhianati guru dan leluhurnya. Hun Hunzi hanya tertawa dingin mendengar itu dan bahkan mengancam akan menangkap Yao kembali ke klan Hun. Ancaman itu membuat Xiaoyan marah dan tanpa ragu bergerak untuk memprovokasinya. Dengan satu perintah, Raja Utara melancarkan tendangan mematikan seperti pisau tajam ke arah Hun Hunzi yang lagi duduk santai. Hun Hunzi terkejut dan segera menghindar melalui celah ruang sementara tempat duduknya hancur di bawah serangan tersebut. Dia berpindah ke meja lainnya sementara Xiaoyan dengan santai menyeruput anggur sambil berkata, "Orang yang mengkhianati gurunya sebaiknya menjauh dariku." Ucapan itu seketika membangkitkan niat membunuh Hun Hunzi ketika fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dari tubuhnya sembari menatap tajam Xiaoyan, menyebabkan para tetua klan Yao terkejut. Namun sebelum konflik benar-benar pecah, Yao Dan turun tangan dan melarang segala benturan pertarungan di alam Yao. Hun Hunzi akhirnya menahan amarahnya, meski kebencian di matanya semakin dalam terhadap Xiaoyan. Kemudian suara Yao Dan menggema seperti guntur di seluruh puncak gunung. Waktunya telah tiba, upacara pengobatan resmi dimulai.